Kita lanjut untuk manajemen strategik. Nah, untuk video ini spesial karena kita akan bicara langsung 3 bab. Jadi 9, 10, 11 ya. Kita langsung sambung dengan 3 bab. Yang pertama, bab 9 adalah bicara tentang strategi internasional. Masih ingat ini kan? Harus ingat karena ini akan jadi pegangan kalian ketika bicara manajemen strategik. Dengan segitu banyak model, ini ada global dan international issue. Ini yang akan kita bahas saat ini di video ini. Bagaimana global atau international issue itu bisa berpengaruh terhadap bisnis kita. Bagaimana apa yang terjadi di Amerika itu akan berimbas ke kita di Indonesia. Atau bagaimana kita untuk masuk ke negara lain. Ya. Jadi opportunities and outcomes of international strategy. Bagaimana peluang dan hasil akhir dari strategi internasional ini. Yang pertama kita harus identifikasi peluang internasional. Ya. Kira-kira kita ada peluang nggak sih? Ya kan? Kita bicara tentang peningkatan pasar. Atau misalnya pengambilan investasi, atau skala ekonomi of scales, dan keuntungan lokasi. Nah, setelah kita identifikasi, kita mau dasarnya apa nih? Masuk peluang kita ada di mana? Di peningkatan pasar kah, atau investasi kah, atau di ekonomi of scale, atau lokasi advantage ya, atau keuntungan dari lokasi. Kita mau yang mana? Kemudian setelah identifikasi, kita mencari sumber daya dan kapabilitas. Ya. Nah, kita gunakan strategi nasional. International business strategy, bisa multi domestic strategy, global strategy, atau transnasional strategy. Ya. Ada beberapa yang nanti akan dibahas lebih detail. Kemudian kita gunakan kompetensi inti. Cara masuknya gimana? Apakah untuk masuk ke negara lain itu kita menggunakan ekspor, ataukah kita beraliansi strategik dengan partner di sana, ataukah akuisisi sifatnya kita mengambil alih perusahaan yang ada di sana, atau kita buka cabang. Nah, itu tergantung dari core competence dari perusahaan kita. Ya, kita menganalisis berdasarkan manajemen problem and risk. Resikonya seperti apa menggunakan ekspor atau aliansi dan cabang baru. Tentunya yang dicari hasilnya adalah kinerja penghasilan lebih tinggi dan inovasi. Ada dua hal, mau inovasi atau kinerja penghasilan lebih tinggi. Tetapi mau inovasi pun sebenarnya nanti ada panah ke sini. Ya. Ujung-ujungnya nih, ini ada panah lagi ke atas. Karena yang dikejar tetap adalah penghasilan. Jadi ini alurnya. Mulai dari identifikasi, kita identify dulu peluangnya di mana, di negara mana dan apa. Kemudian SDM-nya seperti apa, strateginya apa yang mau kita gunakan, kemudian apa kita masuk by export segala macam, kita tentuin dulu semua. Ini kita tentuin. Nah, mengidentifikasi peluang internasional, ya. Definisi strategi internasional adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menjual produk dan jasanya keluar dari pasar domestik. Ya, jual di ekspor lah. Kita bicara ekspor. Dijual keluar, ya, walaupun tidak tentu dengan ekspor. Ada 4 manfaat dalam penggunaan strategi internasional. Yang pertama, meningkatkan pangsa pasar. Ya, tentunya kita ini bicara adalah ekspansi. Ya. Kemudian pengembangan modal investasi ROI yang lebih baik. Ya. Skala cakupan dan pembelajaran skala ekonomi yang lebih baik dan keuntungan lebih kompetitif melalui proses pemilihan lokasi. Ya. Jadi misalnya di sini contohnya ROI itu adalah katakan di sini kalau kita modalnya adalah 100, kita hanya bisa jual 120. Mungkin di luar kita dari modal 100 kita bisa jual 170 misalnya. Ya. Ini lebih baik. Di sini skalanya, katakan kita sekarang cuma 100 nih. Ketika kita lempar keluar jadi 200. Yang ini lebih dari economic of scale atau skala ekonominya.
Makin bagus skala ekonomi artinya makin rendah biaya produksinya. Kemudian bisa jadi dari lokasi. Ya. Kita bisa kompetitif melalui lokasi. Nah, lokasi itu macam-macam definisinya. Artinya kecocokan nih. Ya, lokasi itu bicara tentang kecocokan dengan produk misalnya. Produk kita acceptable nggak, bisa diterima nggak di situ. Kalau nggak bisa ya jangan masuk gitu kan. Nah, atau misalnya kita punya produk katakanlah apa ya, nasi uduk ya. Nasi uduk bisa masuk mana? Di Singapura, Malaysia terkenal dengan nasi lemak atau nasi kuning. Ya, itu juga ada. Sama, mirip. Budaya Melayu kita mirip. Nah, itu bisa kita masuk ke sana. Ini contohnya yang sederhana aja. Nah, jadi ada empat hal yang bisa kita manfaatkan. Dua tipe dasar strategi internasional. Yang pertama adalah bisnis level internasional. Kita mengikuti generic strategi, ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya di babak sebelumnya. Ada cost leadership, ada bisa diferensiasi, fokus, atau integrasi antara cost leadership dan interdiferensiasi. Masih ingat kan ya? Apa itu cost leadership, apa itu diferensiasi, apa itu fokus, atau integrasi itu penggabungan. Ya, kita ambil jalan tengah. Ya, misalnya cost leadership itu adalah orang yang sangat mengagungkan harga murah misalnya. Atau diferensiasi, boleh harga lebih mahal tapi berbeda. Ya, itu namanya diferensiasi. Atau menggabungkan bagaimana harganya murah tetapi produknya berbeda dengan yang lain. Ya, itu lebih menarik kalau saya, ya. Saat ini orang mungkin lebih banyak di sini. Walaupun diferensiasi itu juga nggak salah. Cost leadership juga punya market sendiri. Orang yang hanya konsen terhadap harga juga ada, ya, dan situ juga besar. Kalau orang yang kita fokus ke satu niche tertentu, yang premium misalnya sekelas pemilik Lamborghini, ya itu juga ada. Dan itu menguntungkan juga, walaupun pembelinya tidak banyak, tetapi dia berani membayar mahal untuk itu. Yang kedua adalah perusahaan, ya, dari si bisnis atau perusahaan. Terdiri dari multi domestik, global, dan transnasional. Transnasional itu adalah gabungan dari multi domestik dan global. Mix. Ya. Nah, ini adalah determinant of national advantage. Ini adalah Porter juga, kalau teman-teman masih ingat five forces. Ya. Kalau untuk bisnis itu namanya five forces. Ya kan, Porter five forces analysis. Yang kemarin kita sempat kita bahas tugasnya. Nah, Porter juga melihat national advantage. Ya, ini kalau kita bicara adalah competitive advantage. Di sini kita bicara adalah keunggulan negara. Ya. Ini negara. Bagaimana strategi struktur perusahaan dari sisi perusahaannya, kondisi-kondisi dan faktor yang ada di negara tersebut, demand-nya seperti apa, permintaan seperti apa, layak atau tidak, kemudian industri supportingnya terkait atau tidak, bukan terkait, support atau enggak, ya. Ya, ini adalah Porter National Advantage. Bagaimana satu negara bisa mendukung ini sesuai enggak, ini oke enggak, ini oke enggak, ini oke enggak. Ketika ini semua oke, ya artinya kita oke untuk masuk. Tapi kalau ini nggak oke, ya kita harus pikirin, ya, atau kita harus pikir ulang. Nah, strategi skala tingkat bisnis internasional itu memiliki ciri-ciri yang tertentu, ya, yang unik. Dalam menerapkan strateginya, kegiatan operasional suatu negara asal seringkali menjadi sumber keunggulan kompetitif yang paling penting. Ya. Nah, sumber daya dan kapabilitas yang dibangun di negara asal secara berkala memungkinkan perusahaan tersebut menerapkan strategi tersebut dalam pasar-pasar produksi negara lain. Ya. Artinya, kalau mau masuk ke sana, ya kita di negara asal harus clear dulu nih. Kita harus jadi sumber ini dulu nih. Ya, di asalnya. Kalau enggak ya percuma kita masuk. Ya. Ketika di daerahnya saya oke, ya kita bisa masuk ke negara lain. Artinya simple, kita perkuat dasar dulu, home base-nya dulu kita perkuat, baru kita keluar. Jangan buru-buru keluar, karena buru-buru keluar itu akan banyak tantangannya, terutama mengenai budaya, etos kerja, ya kan, cara bekerjanya itu mungkin berbeda dan lain-lain. Nah, tadi masih ingat kita ada 3 hal bagaimana strategi untuk perusahaan. Ya. Ada tekanan yang berlawan dan 3 strategi internasional. Yang pertama, ini adalah grafik.
yang menggambarkan desentralisasi ke sentralisasi. Ya, desentralisasi itu menyerahkan pekerjaan ke bawah, kita membagi tugas. Sentralisasi itu adalah terpusat ke satu titik. Biasanya terpusat di kantor pusat. Kemudian di bawahnya di sumbu X-nya itu kita bicara global dengan lokal. Lokal itu artinya ya kita sendiri, global itu luas, luar sedunia kasar gitu. Nah, ada 3 strategi tadi. Yang pertama adalah strategi multi domestik. Itu adanya posisi di sini. Ya, kalau kita bagi jadi kuadran gitu. Multi domestik ini adalah perkawinan dari lokal dan desentralisasi. Lokal itu artinya kita harus menyesuaikan dengan kondisi lokal. Desentralisasi artinya kepemimpinan, proses itu diserahkan di masing-masing daerah, di masing-masing ini. Ya. Jadi misalnya nih, kita ada negara Indonesia, ada Jepang, ada Thailand gitu ya. Dengan strategi multi domestik, produk yang dihasilkan bisa jadi berbeda-beda. Ya, menyesuaikan ada di mana. Kalau di Indonesia ya apa, di Jepang seperti apa, di Thailand seperti apa. Itu berbeda-beda, menyesuaikan kondisi lokal. Karena keputusan ditentukan oleh masing-masing daerah. Nah, sisi yang lain yang berlawanan adalah global. Global itu menyeluruh, artinya strateginya untuk semua. Dan ini biasanya pasti terpusat, dikendalikan oleh kantor pusat. Satu strategi untuk semua negara. Ya, itu namanya strategi global. Salah nggak? Enggak juga. Karena memang ada beberapa produk yang harus seperti itu. Ya, contohnya aja misalnya handphone. Handphone itu sedunia hampir kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama. Tapi multi domestik itu misalnya apa ya? Yang benar-benar sesuai dengan produk lokal, menyesuaikan. Kayak tadi bumbu tadi ya, cerita bumbu itu kalau untuk Jawa, untuk Semarang ya saya produknya yang berkaitan dengan Semarang, yang lebih gurih, nggak terlalu manis tapi gurih, ya misalnya. Nah, ini mulai rancu kalau kita bicara di sini. Saat ini jalan tengahnya adalah kita kawinkan nih antara strategi global dengan strategi multi domestik menjadi transnasional. Ini adalah kombinasi dari global dan nasional. Ini contohnya apa? Contohnya misalnya kita ambil saja McD, ya, McDonald. Kenapa saya masuk ke sini nggak ke sini? Oke. McD itu punya standar mutu, ya, punya quality yang sama seluruh dunia. Sama. Quality controlnya sama semua, standarnya sama. Ya. Tetapi dia punya menu berbeda-beda tergantung negaranya. Misalnya di sini sempat ada muncul kan nasi kuning apa nasi uduk ya. McD itu ngeluarin produk nasi uduk atau nasi uduk kalau nggak salah. Atau penyet ya, saya lupa lah antara itu. Yang itu hanya ada di Indonesia tentunya. Di Singapura mungkin yang keluar adalah McDonald nasi lemak. Ya, di Jepang misalnya McDonald saus teriyaki misalnya. Ya, kalau misalnya di Thailand mungkin tom yum ya kan atau apa. Ya itu. Dan semua sekarang banyak kan di sini sih ya. Untuk save-nya lebih banyak di sini. Artinya kita masih punya standar global tetapi dengan taste cita rasa lokal. Kalau dulu selalu ada jargon itu namanya think globally, act locally. Ya, berpikir secara luas tetapi bertindaklah secara lokal. Itu kayak gitu. Ya. Tiga-tiganya nggak ada masalah. Tiga-tiganya bagus, tergantung dari sekali lagi perusahaannya. Ya. Jadi memang mata kuliah manajemen statistik ini bukan mata kuliah ilmu pasti. Yang pasti kalau A ya sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, kalau di manajemen statistik jawabannya belum tentu. 1 tambah 1 berapa? Ya tergantung. Tergantung apa? Tergantung perusahaannya. Tergantung negaranya. Tergantung aturan mainnya. Ya. Ya, jadi
kalian harus menguasai semua tadi yang sempat kita bicara dari faktor-faktor internal, eksternal, dan lain itu karena di situ nanti analisis kita akan bermain dengan itu. Ya. Nah ini adalah penjelasannya. Strategi multi domestik, suatu strategi internasional di mana keputusan terdesentralisasi SBU di beberapa negara sehingga memungkinkan unit tersebut menyesuaikan produk secara lokal. Artinya ini akan benar-benar lokal, rasanya lokal, diputuskan oleh orang-orang lokal, ya kan? Karena ini desentralisasi, biasanya lebih cepat mengikuti perubahan, cepat update, ya. Itu salah satu kelebihannya. Nah, kalau global gimana? Kalau global mengasumsikan produk-produk tersebut distandarisasi dan dikontrol oleh kantor pusat. Nah, strategi ini berasumsi perusahaan melakukan standarisasi produk dan jasa untuk pasar lintas negara. Ini misalnya kayak saham, kemudian ya kayak elektronik, ya kan? Tentu bedanya apa sih? Yang di Indonesia sama Jepang, paling kalau di Jepang itu voltasenya di sana 110, di kita 220, kemudian di sana pakai bahasa Jepang, kita pakai bahasa Indonesia, udah, ya. Bahkan kalau kayak produk kayak kulkas, TV itu udah sama semua. Ada opsi yang bisa dilakukan untuk semua. Kita bisa milih. Ya. Produknya sama nih, TV-nya sama, dibawa ke Jepang bisa dipakai. Itu adalah contoh global strategi. Kemudian transnasional, suatu strategi di mana perusahaan mencari untuk efisiensi global dan tanggapan pasar lokal. Artinya tadi, bagaimana kita kontrolin secara global dengan global supaya lebih murah, tetapi tetap bisa diterima oleh pasar lokal. Nah, tren lingkungan gimana? Satu, regionalisasi. Salah satu tren yang telah menjadi umum di pasar global adalah karena lokasi perusahaan mempengaruhi strategi kompetisi, apakah berkompetisi pasar global atau regional aja. Ya, artinya dipecah-pecah. Ya. Jadi biasanya nanti ada regional Asia, regional Asia Tenggara, Asia Pasifik misalnya, atau regional Asia atau Amerika atau Eropa itu dibeda-bedain. Jadi tidak terlalu lokal, tapi sudah mulai terkelompok-kelompokkan, ya. Nah, dengan regionalisasi, perusahaan tidak hanya mengerti pasar yang diikuti, tetapi juga menghadirkan sisi ekonominya dan mampu menghadirkan multi domestic strategi. Kenapa seperti itu? Karena ketika bicara regional, kita dikelompokkan berdasarkan kemiripan pasti. Kenapa dikelompokkan? Karena mirip. Contohnya, regionalisasi Asia Tenggara. Kalau kalian perhatiin, di Asia Tenggara itu mirip. Kita dengan Filipina, dengan teman-teman kita dari Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei, Vietnam, itu mirip. Ya, contohnya gini, di Indonesia orang suka ngopi. Di Vietnam, itu ngopi itu pagi, siang, sore. Itu warung kopinya kayak kalau di kita angkringan gitu ya. Di sana itu cuma pinggir jalan pakai kursi-kursi pendek gitu, buka di trotoar. Orang nongkrong, mau manajer kayak mau orang nongkrong sambil ngopi. Mirip. Kemudian apalagi makan nasinya mirip. Spicy, makanan misalnya kalau kita bicara makanan, aduh puasa mau makanan, tapi it's okay. Spicy-nya, rempahnya itu mirip. Ya. Kulturnya mirip nggak sih negara-negara ASEAN? Mirip. Jadi kalau kalian ke Singapura tidak akan terlalu gagap. Karena ya mirip, cuma paling mereka bahasanya Inggris plus Melayu yang sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Tapi at least kalian akan pasti bisa nangkep. Ya. Ke Malaysia sama. Ke Thailand, oke lah, Thailand bahasanya dia punya bahasa Thai, tapi kan ada bahasa Inggris seperti. Tapi prinsipnya mereka makanannya mirip, spicy dan lain-lain. Jadi itu contoh di kelompok-kelompokkan berdasarkan wilayah. Ya, itu paling mudah. ASEAN itu Asia itu juga mirip kita, Jepang, Cina, Asia Timur, Korea. Ya makan nasi juga, di Cina makan nasi, di Jepang ada nasi, di Korea juga ada nasi. Ya kan? Mereka pedas dengan kimchi-nya. Di Jepang pakai mie, ada ramen, ada udon, kita juga ada mie. Di Korea juga ada mie. Cina apalagi, ya kan? Dan itu jadi nggak sesuatu yang regionalisasi itu adalah global yang kecil. Gitu. Nah, negara yang melakukan perjalanan pertukaran untuk menaikkan kekuatan dari regionalnya. Intinya kalau kita bergabung
ya kita bisa menaikkan karena sama kayak ASEAN bergabung itu kan untuk saling support satu sama lain. Ya. Nah kemudian bagaimana kita masuk ke pasarnya? Entry itu global market entry adalah bagaimana memasuki pasar global. Ada beberapa tipe untuk masuk ke satu daerah, ke satu negara, ekspor. Licensing, strategic alliance, acquisition, dan new wholly owned subsidiary. Oke, nah ini adalah penjelasan karakteristiknya. Ekspor itu high cost, low control. Kenapa high cost? Karena kita harus ngirim dari katakanlah Indonesia ke Eropa, ke negara Eropa. Itu costnya tinggi. Kita naik kapal 2 bulan, harus ada jaminan, ya, memastikan tidak ada penipuan, ada jaminan bank garansinya, namanya LC, letter of credit. Kemudian sampai di sana 2 bulan bisa jadi terkena klaim karena tidak sesuai spek, kembali lagi barangnya 2 bulan lagi, dan kita nggak bisa ngontrol apa yang terjadi di kapal. Ya, ada asuransi, tapi tetap akan proses klaim itu akan berat. Kemudian licensing, kita memberikan lisensi. Ya, lisensi itu misalnya saya di sini, oke, ada vendor di luar sana yang minta lisensi, oke, kamu bayar royalti, saya kasih lisensi kita ke saya, kamu boleh memproduksi. Nah, itu low cost, low risk, karena yang menanggung resikonya adalah mereka. Produksinya di mana? Produksinya ada di si vendor ini tadi kan. Yang produksi mereka, yang nanggung biaya produksi mereka, kalau ada rugi ya mereka yang nanggung, kita hanya terima duit lisensinya aja. Tetapi little control, less control ya, bukan little ya, less control ya sebenarnya. Kontrolnya kurang karena kita nggak bisa memonitor. Kita hanya memonitor berdasarkan perjanjian aja. Ya. Karena itu sudah kita serahkan wewenangnya ke mereka. Paling kita hanya ngontrol mengenai quality-nya aja. Dan tentunya low rate return itu penghasilan, pastinya tentu rendah karena kan yang produksi mereka, yang semua kita hanya menerima duit lisensi, tentunya rendah. Nah, yang ketiga adalah strategic alliance, aliansi strategik. Itu shared cost itu berbagi biaya, berbagi resources, berbagi sumber daya, berbagi resiko, dan yang paling berat adalah problemnya adalah integrasi dua kultur company perusahaan yang berbeda. Apalagi kultur Eropa dan contohnya nih, atau kultur Eropa dengan kultur Asia, itu kalau kita kawin, atau kultur Amerika dengan Asia, itu biasanya yang pertama yang terjadi adalah ruwet. Itu saya pernah alami. Di Astra, saya di ACC, itu kemudian masuk dari GE itu Amerika. Dari yang sebenarnya kita gaya Asia, tiba-tiba berubah menjadi setengah Amerika, setengah Asia. Itu kita ngikutinya luar biasa effortnya, ke pontal-pontalnya udah luar biasa lah ya. Banyak benturan, banyak hal-hal yang baru, resistensi dan lain-lain. Itu challenge di situ, bagaimana menggabungkan dua kultur ya. Kalau kita belajar kemarin budaya itu kan sudah melekat, jadi tidak mudah untuk diubah. Acquisition, ambil alih, karakternya adalah akses yang cepat untuk market yang baru. Jadi ketika kita masuk market baru, kita lihat negara itu ada saya beli perusahaanmu, kita sudah langsung masuk. Ketika kita membeli satu perusahaan di sana, otomatis kita sudah membeli izin edarnya, perizinan dan lain-lain. Ya, otomatis kita mempercepat prosesnya. Tapi tentunya biaya tinggi, membeli itu kan biaya tinggi. Mencari yang mau menjual ke orang asing itu juga nggak mudah. Ya, negosiasinya juga ruwet, ribet biasanya. Dan kemudian menggabungkan dengan operasional lokalnya itu biasanya jadi masalah, ya kan? Saya dari Indonesia, tiba-tiba saya membeli perusahaan Eropa di sana dan minta beroperasi gaya Indonesia. Ya, pasti akan ada benturan sama kayak tadi di strategic aliansi ketika dua kultur korporasi bergabung. Ini sama kayak gitu. Cuman di sini posisinya adalah atasan bawahan. Kalau di akuisisi, artinya saya sebagai atasannya, pekerja saya orang Eropa. Yang berikutnya terakhir adalah new wholly owned subsidiary. Ya. Ini adalah kita buat PT baru sebagai anak perusahaan. Kita bikin perusahaan baru sebagai anak perusahaan dari perusahaan kita. Ya. Kompleks iya, karena perizinan dan lain-lain, berbiaya, makan waktu karena perizinan dan lain-lain, resiko tinggi.
tetapi kontrolnya maksimum. Kita bisa monitor semaksimal mungkin, dan returnnya, income-nya itu biasanya menengah ke atas lah, ya, berpotensial untuk mendapatkan lebih banyak dibandingkan hanya sekedar. Kenapa? Karena ini murni kita kelola sendiri, orang-orang kita sendiri yang kita pilih dari awal. Tidak ada benturan mengenai kultur, karena orang-orang yang kita pilih sendiri, artinya kita bisa memilih siapapun. Tidak harus ada, oh ini nggak cocok spek harus saya keluarkan, dan lain, tidak ada. Sehingga, tapi tentunya biayanya besar karena kita kayak membuat satu perusahaan baru. Oke, dinamika memasuki pasar itu apa sih? Memilih cara memasuki pasar yang paling sesuai dengan situasi kondisi perusahaan. Keputusan memilih cara memasuki pasar berasal dari kondisi persaingan industri, keadaan negara tersebut, kebijakan pemerintah setempat, sumber daya, keunikan, kemampuan, dan kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan. Artinya, bahasa gampangnya adalah kita harus melihat semua aspek. Ya, aspek tadi masih ingat national advantages. Nah, itu di situ. Ya. Kondisinya gimana? Apakah saya bisa masuk dengan cara, ataukah kayak Indonesia misalnya? Indonesia itu kan melarang aturan melarang PMA. PMA yang seharusnya 100% dimiliki asing itu nggak boleh. Walaupun sekarang sudah mulai direvisi, kalau nggak salah itu boleh. Ketika dulu ada aturan PMA, tidak boleh ada PMA untuk institusi tertentu, yang terjadi adalah ya itu kayak tadi, kita bergaul dengan perusahaan lokal atau pakai nama lokal dan lain-lain. Nah, artinya sebelum memilih kita mau bagaimana, balik lagi ke ini adalah bicara tentang riset. Ya. Risetnya pakai ada SWOT, ada 5 forces, sekarang ketambahan 5 national advantage. Ini khusus untuk yang ke negara. Nah, beberapa risiko internasional adalah yang pasti akan mempengaruhi ya. Oke, contohnya satu, risiko politik. Risiko politik berkaitan dengan ketidakstabilan pemerintahan nasional dan perang baik secara sipil maupun internasional. Ya, zaman dulu ada bom, 11/11, perang di mana-mana. Kemudian Palestina Israel, adanya India Pakistan, atau sekarang misalnya apa yang terjadi kemarin di Amerika, di mana ketika Donald Trump waktu masih menjabat, luar biasa agitasinya, ya kan. Kemudian terjadi kisruh di Amerika, kemudian ada perang, bagaimana perang dengan Cina, Amerika ribut dengan Cina, itu juga berpengaruh. Ya. Nah, ada risiko ekonomi, ya. Nah, contohnya ketika melemah atau menguatnya mata uang di negara tujuh, dolar naik turun itu juga berat, ya. Misalnya kita udah memprediksi, oke, dengan itu kita hitung dengan biaya katakanlah USD 1 juta, kan, misalnya dengan biaya kita udah siapin secara rupiahnya katakanlah misalnya 1 juta itu sekitar 1,4 M misalnya, ya. Dolar ini berarti 14.000. Tiba-tiba ketika sudah go, kita akan masuk, kita udah persiapan, tiba-tiba dolar menjadi 20.000. Kebutuhan kita di sana tetap USD 1 dolar dong, 1 juta dolar kan, karena kan kita masuk ke Amerika misalnya. Nah, tetapi kita di Indonesia harus nyiapin dana tidak lagi 1,4 miliar, 14 miliar, sorry. 14 miliar, tetapi kita menyiapin 20 miliar. Naik kan, karena mata uang. Ya, kondisi ekonomi. Defisit neraca perdagangan kita surplus atau minus itu juga berpengaruh pada mudah tidaknya kita memasuki pasar asing. Contohnya gini, ini berkaitan sama perang dagang kayak Cina dan Amerika gitu ya. Ketika Cina itu surplus terhadap Amerika, artinya dagang. Artinya neraca perdagangan itu antara ekspor versus import gitu ya. Supaya kalian tahu, neraca perdagangan itu gitu. Ekspornya plus, kalau di sini ekspornya plus berarti impornya pasti min. Karena yang ideal adalah sama dengan. Kalau sama dengan ini imbang, nggak akan ribut. Yang terjadi kalau ribut berarti satunya plus atau surplus.
satunya minus. Minus itu artinya tekor. Artinya apa sih plus dan minus? Kalau plus itu artinya ekspor lebih besar daripada impor. Ini kan katakanlah Cina sama Amerika nih, Cina sama Amerika. Kan tidak mungkin Cina hanya ekspor doang ke Amerika, ini ada timbal balik. Satu dia mengekspor tetapi juga dia mengimpor. Nah kalau plus artinya ekspornya lebih gede, ya. Surplus, ekspornya lebih besar. Cina mengekspor lebih banyak barang ke Amerika daripada menerima barang dari Amerika. Artinya di sini untung. Untung karena kan ibaratnya Cina ini menjual barang katakanlah 200, belinya cuma 150, berarti dia masih plus 50. Nah, kebalikannya di Amerika, saya beli 200, tetapi saya jual cuma 150, artinya dia minus 50. Nah, ini yang jadi bahan ribut. Ketika hal ini terjadi yang dilakukan oleh Donald Trump waktu itu, dia mengganjal produk-produk Cina dan sejenisnya dengan pajak. Pajaknya dinaikin. Ini tax. Naikin, jebret. Sehingga nilainya ini menurun. Jadi ini jadi masalah ya. Ketika ini dipersulit, ya otomatis barang yang sama kita nggak bisa masuk karena atau kita nggak bisa jual. Kenapa? Karena harga kita jadi lebih mahal. Harga kita di Indonesia plus harga kirim plus kena pajak yang 2 kali lipat misalnya tiba-tiba ya nggak kompetitif. Ya. Ketika nggak kompetitif ngapain kita jual? Kayak gitu ya. Kemudian contohnya lagi ketika Eropa menggabungkan mata uangnya ke euro atau ketika tiba-tiba Inggris dia keluar dari euro Uni Eropa, ya kan? Inggris kan udah keluar nih Uni Eropa. Pound berdiri sendiri sekarang, itu juga berpengaruh. Artinya apapun aspek yang terjadi di sana itu bisa berpengaruh. Nah, batas internasional ada manajemen, penyebaran geografis yang lebih besar secara lintas perbatasan, meningkatkan biaya koordinasi. Ya tentulah karena kan ada biaya logistik perjalanan. Dan hambatan-hambatan ini beragam menurut negara masing-masing. Biaya tenaga kerja dan modal yang berbeda, sulit menerapkan modal yang efektif. Artinya sih, intinya tidak mungkin asal kita kontrol dengan baik. Nah, saya minta ke teman-teman tugasnya adalah diskusikan kelompok. Ada 7 ya. Oke, yang 7 kita bicara Amerika, Eropa, diskusi di kelompok budaya-budaya ini tersebut dalam konteks yang akan mempengaruhi rencana bisnis kita ketika kita akan masuk ke negara tersebut. Contohnya ketika McD akan masuk ke Indonesia, mereka menyediakan paket nasi, karena budaya Indonesia itu makanannya nasi. Oke, Amerika, Eropa, Tiongkok, Jepang. Oke, yang ke-7 adalah Australia, New Zealand. Nah, ini yang kalian analisnya gimana? Ngeliatnya gimana? Coba kalian lihat, Amerika itu budayanya apa? Apa yang menjadi kebiasaan mereka? Apa yang menjadi kebiasaan sehari-hari mereka? Ya, coba dilihat. Coba dilihat kulturnya seperti apa, budayanya seperti apa. Sehingga kira-kira kita bisa masuk dengan cara apa. Ya, ini contohnya tadi McD, ketika kita bicara kuliner nih, McD masuk menggunakan nasi. Ya. Nah, bagaimana misalnya McD di Jepang, di India, seperti apa? Ya. Jadi ini gunakan dalam konteks kalian bisa menggunakan 3 pilihan ini ya. Konteksnya adalah 1 kuliner. Supaya gampang. Yang kedua bisa secara fashion. Yang ketiga adalah secara kebiasaan sehari-hari, hobi. Oh sorry, ini jangan Australia ding. Kita pakai Korsel, Korea Selatan aja. Nah, kan lagi happening drakor nih, Korea Selatan. Kelompok ke-7 Korea Selatan. Pilih pendekatan dari 3 sisi nih, yang mana yang mau diangkat ya. Oke, ini siapin, nanti kita akan presentasikan jadwal menyusul ya. Oke. Jadi misalnya gini, contohnya ini adalah oke, saya mau masuk ke Amerika. Orang Amerika tuh punya tradisi misalnya barbecue misalnya bla 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 bla. Nah, kemudian antisipasi kita apa? Produk kuliner Indonesia akan masuk ke sana seperti apa?
atau fashionnya seperti apa, ya, atau sehari-hari mereka hobinya apa sih. Misalnya Amerika itu suka mobil gede, ya, mobil-mobil besar. Jadi mobil-mobil besar itu yang yang boros bensin tapi cc-nya gede misalnya. Nah, itu bisa dituang di situ. Sebenarnya Jepang. Korea Selatan sudah ada, Jepang, ada Tiongkok. Oke, kita akan kita akan lagi ini. Kita bicara Timur Tengah aja deh. Nah, oke, ini beda, biar beda. Timur Tengah. Ya. Oke. Nah, kalau kalian siapin minggu ini, disiapin, tetapi untuk presentasi nunggu jadwal. Kita lanjut ke bab 10 mengenai implementasi strategi. Ya, memang manajemen strategi itu mata kuliahnya nggak lama. Teorinya nggak lama, karena lebih banyak kita sebenarnya sangat ideal itu untuk diskusi kelompok, diskusi kelas. Cuman memang dengan kondisi pandemi kita agak susah ya. Sorry saya berubah nih. Oke, kita bicara implementasi strategi. Implementasi strategi itu ada di sini. Ya. Implementasi strategi. Oke, apakah perencanaan yang baik itu sudah cukup? Ataukah perencanaan strategik ini merupakan proses sekali pakai? Nah, apa jawabannya menurut kalian? Ya, apakah cukup sekali aja direncanakan dan pasti beres, atau sekali ganti? Mana yang menurut kalian jawaban terbaik? Coba dipikirkan aja. Ya. Gak usah ditulis, gak usah apa. Ya. Nanti kalian akan bisa menyimpulkan dari bab ini. Hakikatnya dari implementasi strategi apa sih? Bedanya sama formulasi strategi. Kalau formulasi strategi itu memfokuskan pada sumber daya yang akan digunakan. Ya, emphasize-nya penekannya adalah di sini, akan. Nah, kalau implementasi, pemfokusan pada sumber daya yang digunakan selama organisasi ini berjalan. Artinya ini posisinya adalah running, berjalan. Ini akan. Ya. Kemudian formulasi strategi itu fokus pada efektivitas, seberapa efektifkah nantinya. Ya. Nah, kalau sudah diimplementasikan, kita akan fokus ke efisiensi. Efisien nggak proses ini? Tentunya ini dan ini tuh harusnya seiring sejalan. Ya, ini harusnya matching. Ya, harusnya matching. Nah, formulasi strategik itu membutuhkan proses intelektual. Intelektual itu artinya kita lebih banyak berpikir. Implementasi itu doing, melakukan, operasional, aktivitas. Ini thinking, ya. Ini doing. Tahu dong bedanya, ya. Kemudian membutuhkan keterangan intuitif dan analisis. Ini artinya kita kemampuan-kemampuan yang bersifat logic thinking, menganalisa apa yang kira-kira akan terjadi, ya. Apa yang terjadi. Nah, kalau di sini karena sudah doing tadi, sudah berjalan, ya memotivasi supaya terus berjalan, dan leadership supaya ini berjalan terus. Dua hal ini dibutuhkan untuk yang namanya doing-nya itu lancar. Doing well. Itulah ya bahasa Inggrisnya. Nah, kalau formulasi itu mengkoordinasi hanya beberapa individu. Kenapa beberapa individu aja? Berbeda sama implementasi, di mana dia seluruh. Karena ingat di sini adalah prosesnya thinking. Thinking itu hanya di level division up biasanya. Division BOD. Di sini orang-orang strategis yang sebagai penentu kebijakan. Nah, tetapi di implementasi itu seluruh individu sudah harus tadi doing well. Ya, seluruh loh, termasuk direksi, division, semua harus berjalan. Ya, itulah bedanya dua sisi formulasi strategi dan implementasi strategi. Faktor yang mengimplementasi apa? Satu, kebijakan. Ya, kebijakan adalah pedoman metode bla 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 yang ditujukan untuk mendukung dan mendorong upaya menuju pencapaian tujuan. Oke.
Kebijakan ini menentukan batas, hambatan, dan limit atas beragam tindakan administratif. Ya. Karena di perusahaan pasti ada batas dong, pasti ada limitnya, ada do and don'ts, yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan mendapat reward, yang kalau melanggar mendapatkan sanksi, itu semua ada di kebijakan. Apa yang dilakukan sehari-hari itu sangat-sangat tercantum di kebijakan. Pihak-pihak terlibat dalam implementasi. Di strategi ada manajemen puncak SBU, strategi business unit, perencanaan perusahaan, dewan direksi, dan konsultan. Alokasinya, mereka memutuskan, ya, di sini memutuskan untuk unit, ya. SBU itu adalah strategic business unit. Contoh paling gampang adalah cabang. Kalau di perbankan itu cabang, atau di Astra itu cabang. Ya. Artinya cabang itu punya otonomi untuk memutuskan untuk unit. Ya. Perencanaan itu advice, direktur itu peneliti perubahan, konsultan. Ya. Oke. Berapa masalah yang dihadapi dalam mengimplementasikan strategi? Ya. Implementasi membutuhkan waktu lebih panjang dari yang direncanakan. Adanya persoalan baru yang muncul, yang belum terantisipasi, tidak berkoordinasi, ya, ribut, ya kan. Yang terlibat tidak memiliki kapabilitas, ya, tidak ada pelatihan yang khusus, fakta eksternalnya tidak terkendali dan bermasalah, ya, definisinya tidak jalan. Artinya permasalahan yang timbul karena biasanya semua hal itu tidak jalan. Tapi ingat, kita ada circle, karena kita kan ngelup. Ketika nggak jalan, ya kita kembali. Nggak jalan sini, kita kembali. Soalnya harus begitu, harus ngelup. Bisa juga diakibatkan oleh kurangnya pemahaman, penggajian yang tidak memotivasi bagi individu, kelompok, dan lain-lain. Tidak ada sistem reward punishment, pengabdian seperti apa, mekanisme tidak. Ya, intinya koordinasi yang lemah, kemudian reward and punishment yang tidak baik, kontrolnya tidak bagus, itu pasti menghancurkan. Pastikan implementasi ini bisa dieksekusi dengan baik di lapangan. Artinya komunikasi harus jalan, semua harus jalan, sistem harus jalan. Ya, kalau ini nggak ada, percuma kita meng-create ini. Nah, alokasi sumber daya merupakan kegiatan utama dari manajemen strategi. Faktor yang menghambat alokasi sumber daya yang efektif adalah perlindungan berlebihan atas sumber daya. Penekanan yang terbesar pada kriteria keuangan jangka pendek, politik organisasi, sasaran strategi yang kabur, keinginan mengambil resiko. Ya. Sumber daya itu tidak hanya bicara alat, ya, tapi kita bicara juga human, kita bicara manusia. Ya. Bisa juga bicara keuangan. Artinya semua ini harus terkoordinasi, ya, koordinasi. Nah, ada namanya manajemen konflik. Konflik dapat lahir di mana saja, kapan saja, dan melibatkan siapa saja. Nah, 3 pendekatan dalam manajemen konflik itu ada: 1, menghindari, avoidance. Yang kedua, diffusion. Ya, diffusi itu nanti kita jelasin, konfrontasi. Nah, yang pertama adalah avoidance, menghindari. Menghindari itu kita cenderung, nanti dulu, biarin aja dulu. Saya nggak mau ngurusin. Oke, biarin selesai. Biarin sendiri. Itu biasanya namanya pengabaian. Diabaikan dengan harapan konflik kita akan selesai dengan sendirinya. Tetapi juga bisa dilakukan dengan hanya memisahkan mereka. Yang berkonflik dipisahin, tetapi tidak menyelesaikan. Saya termasuk yang tidak setuju dengan menghindari kayak gini. Karena masalah tidak akan pernah selesai. Ya, menghindari sesuatu itu tidak. Kalau ada masalah dihadapin. Kalau saya prinsip seperti itu. Ada diffusi itu yang poin tengah, tidak menekankan perbedaan antar pihak berkonflik, kompromi, dan mediasi. Ya. Artinya nyari titik tengah, tetapi lebih ke arah, ya sudahlah kamu. Ada konfrontasi, mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik sebagai pembelajaran. Kalau di tengah diffusi ini kita bersifat sebagai mediator. Mediator itu tidak dibroke, ya, tidak ditemuin langsung jebret. Tapi kalau bedanya konfrontasi, kalau konfrontasi diadu, ditemuin, berat. Nah, saya cenderung yang suka dengan poin nomor 3, konfrontasi. Jadi kalau ada masalah, temuin. Si A, si B bermasalah, oke, A, ceritamu gimana? Kalau yang saya lakuin adalah, saya tidak langsung menemukan mereka sih, saya pakai diffusi dulu. Saya datengin A, ceritanya gimana? Bla 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 bla. Oke, versi A ketemu. Kemudian saya versi B gimana B?
B lah cerita bla 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 bla. Versi B tentunya yang biasanya pasti berbeda dengan versi A. Kalau ada versi C itu orang yang melihat kejadian misalnya. C, kamu lihat, oke, kamu lihat ceritanya gimana? C cerita bla 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 versi C. Nah, versi A, versi B, versi C. Biasanya bisa bertolak belakang. Nah, setelah itu saya akan masuk ke konfrontir. Oke, saya sudah punya gambaran dari 3 hal ini, dari mulai si pihak yang bertikai plus orang saksi mata. Oke, A, B, dan C duduk bareng. C, kamu sebagai saksi aja. A dan B silahkan kita ngobrol. Nah, saya adu seperti itu. Ya. Nah, tetapi buat teman-teman perhatiannya gini, ada hal juga harus tidak sembarang semua bisa melakukan hal yang namanya konfrontasi. Ya, tidak mudah melakukan konfrontasi. Kenapa? Sebagai pihak yang menjadi orang yang membenturkan, itu harus punya karakter yang kuat. Ya. Artinya gini, tidak boleh membela A, tidak boleh cenderung ke B. Ya. Tidak boleh berat sebelah. Harus punya pendirian sendiri dan itu kuat. Ya. Itu punya apa ya, personality yang kuat, yang tegas dan lain-lain. Kalau yang modelnya lemah lembut, sifatnya damai, itu nggak akan bisa. Ya. Kalau yang orangnya lemah lembut damai, kita gunakan defusi ini aja. Ya, kalau kalian merasa nggak pede untuk jadi wasit tinju, ya berarti kan gitu, orang berantem nih. Kalian bisa langsung ngekat di tengah, jebret, menyelesaikan. Nggak bisa intercept secara cepat. Kalian gunakan teknik yang defusi. Ya. Kompromi. Ambil kompromi kedua belah pihak. Tapi kalau saya juga lihat sih. Kalau bisa saya intercept, orangnya kira bisa intercept, saya pakai yang kompromi. Karena itu lebih cepat selesainya. A, B ngobrol, oke, jebret. Oke, B kamu salah karena gini. A, kamu nggak benar karena gini. Itu bisa kalau kita tegas. Dan itu bisa kalau mereka punya respect ke kita. Ya, respect ke kita baru bisa. Kalau nggak punya respect, percuma. Kayak gitu nggak akan didengerin. Ya. Tidak akan selesai masalah. Nah, pertanyaannya, apakah manajemen konflik itu sebenarnya perlu buat perusahaan? Bagaimana menurut kalian? Mungkin kalian berpikir, Pak, kalau gitu kan jangan dong. Kan kita kepingin sinergi satu, jalan semua, koordinasinya rapi. Oke, yes. Itu kita mau. Tetapi ada hal-hal yang kadang-kadang kita tidak bisa hindari. Contohnya, ini pengalaman pribadi ya. Ketika saya pertama kali lulus manajemen trainee di Astra, saya masih umur 26 lah, 26, 27. Lulus pendidikan, langsung dikirim ke satu cabang di Jawa Timur. Oke, Arif, kamu dapat SK, surat keputusan untuk kamu memimpin jadi sales head, kepala penjualan di cabang A. Umur 27, belum pernah kerja, fresh graduate, langsung dapat perintah untuk memimpin anak buah. Oke. Dan yang saya pimpin tidak umur 27 loh, tidak umur 22, 23 loh, enggak. Yang saya pimpin adalah ada yang umur 45, 46, 30-an, 20-an. Apa yang terjadi? Mereka sudah nyaman dengan kerja mereka. Ketika saya masuk dengan pola yang kencang, yang masih muda ya, dengan semangat. Apa yang terjadi dengan umur 45, 47 ini? Pasti males dong. Ya, dan mereka senior di situ. Nah, orang-orang kayak gitu itu kadang-kadang junior yang tadi umur 20-an, umur 30 itu manut, nurut apa kata mereka. Ya, nurut apa kata mereka. Nah, suatu saat yang senior iseng, nggak tahu nyoba ilmu atau gimana, dia nyamperin saya bawa masalah, bawa map, Pak, masalah ini gimana? Kayak ngomong ngetes. Nanti kalian akan ngalami kayak gitu. Ketika kalian masih muda menjabat punya jabatan, orang-orang akan ngetes. Ini layak nggak sih jadi pimpinan? Itu di Astra kayak gitu, dites. Ya, saya bisa menyelesaikan itu dengan clear. Kemudian saya pindah ke cabang lagi yang lain. Sama kasusnya, masih umur 30-an, ketemu sales. Saya waktu itu jadi kepala cabang, naik jadi kepala cabang, umur sudah hampir 30 lah. 30 lah, 30 jadi kepala cabang. Ketemu sales yang dulu pernah jadi sales head, di demosi, diturunkan, di downgrade menjadi sales biasa, umurnya sudah 50, ada 2 orang. Sama 2 orang. Nah, ini lebih parah lagi. Mereka benar-benar mengorganisir teman-temannya yang masih muda-muda. Jadi ini ceritanya, ketahuan nih.
Ketika kita habis meeting marketing, meeting sales, mereka pergi keluar semua alasannya nyari order. Tetapi sebenarnya yang mereka lakukan adalah berkumpul di rumah si senior ini. Ngapain? Ya bisa mancing, bisa cuma kongko-kongko, nongkrong, dan lain-lain. Do nothing lah. Ya intinya nggak ngapa-ngapain, nggak kerja. Mereka hanya mancing. Mereka hobinya mancing. Mancing, makan-makan, bakar-bakar ikan, goreng ikan gitu loh. Akhirnya ketahuan. Ya. Dan itu yang senior juga nyoba saya mengasih soal yang menurut dia aneh, susah. Ya kita nggak kalah lihai lah untuk menjawab. Dia nggak berkutik jawabannya gitu. Di situ sudah mulai goyang nih. Ketika saya sudah bisa menjawab, dia karena kayak gini, Pak, saya mau nanya pertanyaan yang sama yang saya berikan ke semua kepala cabang sebelum Bapak. Dan mereka nggak ada yang bisa jawab. Ya, itu soal. Wah, apa nih gitu. Ini pertanyaan nantang, itu di meeting, di banyak orang yang dia. Kalau saya nggak bisa jawab, malu saya pasti. Ya kan? Dan mereka tidak akan percaya lagi kepada saya sebagai kepala cabang. Dia cuma gini nanyanya. Saya masih ingat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, Bapak pilih mana? Orang yang jujur, orang yang tidak nyolong, tapi performance-nya rendah, atau pencapaian targetnya rendah, atau orang yang nyolong, tetapi pencapaiannya bagus. Bapak pilih yang mana? Pertanyaan ini Pak, bahkan Pak Direktur aja nggak bisa jawab. Oh gitu ya. Bapak pilih mana? Bapak pilih yang nyolong tapi bagus performance-nya, target sales-nya masuk, atau yang nggak nyolong, yang bersih tetapi nggak masuk target. Ya saya jawab, saya punya pilihan ketiga. Saya pilih yang tidak nyolong dan targetnya masuk. Kaget dia jawabannya. Hah? Dan semua juga oke. Semenjak itu mulai goyang tuh mereka. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya pecah, saya bikin manajemen konflik. Saya bikin dua senior ini, dua orang tua ini, saya adu. Saya bikin mereka berkonflik. Saya adu secara performance. Saya hina-hina, kasarnya gitulah. Wah kok kamu jelek ini kalah sama si ini. Wah kamu kok jelek ini kalah sama ini. Ketika mereka beradu, perkumpulan yang dilakukan setelah meeting itu pecah, bubar sudah. Karena udah pecah kan, dua kepalanya udah bubar. Nah, itu contoh manajemen konflik, bagaimana kita mengadu tim kita supaya menghasilkan performance yang lebih baik. Ya. Tapi kembali lagi, manajemen konflik bisa dilakukan kalau kalian punya kepercayaan diri yang tinggi, yakin apa yang kalian lakukan, dan punya pendirian yang teguh. Ya. Istilahnya kalau orang Jawa wani, berani. Karena kalau ini nggak kalian pegang, kalian nggak akan bisa menerapkan ini. Kalian akan kegulung dengan konflik itu, dan itu akan jadi hal yang panjang banget. Ya apalagi kalau kalian jadi manajer, jadi pimpinan, mereka saling mengadu domba satu sama lain. Kita akan dibawa menjadi kubunya mereka. Kalau kita nggak kuat, kita akan terbawa memihak salah satu. Ya. Jadi ini menjadi konflik. Sedikit ilustrasi supaya gambaran buat teman-teman bagaimana sih kita mensikapi itu. Oke, kecocokan struktur dan strategi. Struktur akan mempengaruhi alokasi sumber daya tentunya. Ciri-ciri tidak terlalu banyak hierarki. Ya. Terlalu banyak rapat yang diikuti itu banyak peserta. Nah, terlalu banyak perhatian ribet. Terlalu luas tentang kendali, terlalu banyak tujuan tidak tercapai. Ini artinya apa? Ini semua nggak efektif kan? Buang-buang. Hierarki itu susunan atau organisasinya ruwet, jalurnya melingkar-lingkar. Jadi misalnya dari CEO pecah ke bawah. Sekarang udah nggak zaman. Sekarang zamannya adalah flat. Organisasi itu flat. Jadi paling 3 layer: staff, supervisor, manager, CEO, atau division itu CEO. Biasanya gitu, direksi. Kebanyakan rapat, kebanyakan peserta, iya pasti akan ruwet lah, apalagi orang Indonesia. Nah ini adalah poin-poin yang bisa kalian pelajari. Kemudian restrukturasi engineering. Restrukturasi pada dasarnya merupakan kegiatan mengurangi struktur yang ada dalam organisasi. Ya, bisa downsizing, right sizing, dan delayering. Restrukturasi itu intinya merombak, ya, membongkar. Ya. Nah, restrukturasi itu cenderung menghasilkan konflik. Ya, setelah tadi ada re-engineering. Re-engineering itu susun ulang. Kalau tadi merombak dengan mengurangi, membuang segala macam. Kalau re-engineering itu menata ulang lah bahasanya, gampangnya. Ya. Menata ulang. Atau merencanakan tugas, kerja, proses demi peningkatan perbaikan. Intinya apapun boleh kita lakukan untuk supaya goalsnya adalah supaya lebih baik. Ya. Secara teori,
potensi konfliknya lebih rendah re-engineering daripada restrukturisasi, tetapi sebenarnya nggak juga. Karena gini, merombak tugas itu bagi orang-orang level staff yang sudah bertahun-tahun melakukan hal yang sama, tiba-tiba, oke, kamu saya ubah menjadi lakukan B, itu juga nggak gampang. Ya. Merubah mindset, saya biasa melakukan A, tiba-tiba suruh melakukan B. Oh, itu juga susah. Ya, apalagi kayak di Indonesia level staff itu rata-rata tingkat pendidikannya ya stagnan. Ya, kalau sudah selesai kuliah S1 ya berhenti, nggak pernah belajar lagi. Ya udah, karena level staff itu kan rutin, hal-hal yang rutin. Ketika hal yang rutin itu diganti, apa yang terjadi? Kayak kalian aja lah, misalnya kalian punya rutinitas setiap pagi itu bangun tidur, minum air putih, kemudian gosok gigi, baru mandi. Nah, tiba-tiba besok diubah. Pokoknya besok ketika kamu bangun tidur itu harus makan dulu. Habis makan kamu baru boleh gosok gigi, mandi, dan lain-lain. Coba kalau bisa langsung jalan, pasti nggak bisa. Nah, sama aja. Jadi re-engineering, restrukturisasi, apa yang dibutuhin? Satu, karakter pemimpin yang kuat. Jadi buat teman-teman yang bercita-cita jadi manajer, dan saya harap kalian semua bercita-cita minimal jadi manajer kalaupun jadi karyawan. Ojo berpikir saya mau jadi staff atau admin atau apapun, kasir, lupain. Kalau bisa kan kalian mimpilah setinggi langit gitu ya. Manajer harus punya kepribadian yang kuat, yang pede, yang tahu dan smart, supaya nggak dihapusi anak buahnya. Itu akan terjadi di dimanapun lah. Anak buah mencoba menipu atasan itu biasa, kayak mahasiswa coba ngakalin dosen, itu juga biasa itu kan. Jadi kalian harus siapkan itu. Kenapa harus biasa? Karena kayak kalian mau ngakalin dosen juga, saya pernah jadi mahasiswa. Duluan saya jadi mahasiswanya. Artinya duluan saya ngakalin dosen daripada kalian gitu kan. Ya pasti nggak bisa. Sama kalau kalian dari level bawah naik jadi manajer, kalian juga pernah jadi staff. Tahu rasanya jadi staff, tahu cara implementasinya, dan nggak mungkin staff bisa ngakalin manajer yang pernah jadi staff, kan gitu. Oke. Nah, gaji sama lagi tidak ada hubungan yang pasti antara sistem penggajian dan kinerja, tetapi tentunya bonus pencapaian tujuan tahunan, pembayaran gaji yang benar itu akan menjadi hal yang lazim dan itu akan berpengaruh pada sisi mental, sisi psikis. Ya. Orang yang digaji lancar sama orang yang digaji nggak lancar, orang yang digaji besar sama orang yang digaji kecil itu pasti beda. Ya, pasti beda. Sangat sedikit orang yang nggak digaji atau gajinya serta tapi kerjanya masih bagus, itu juga jarang. Ya. Walaupun secara korelasi pastinya nggak ada. Mengelola resistensi pada perubahan. Ya, saya cerita tadi, restrukturisasi, re-engineering. Apapun diubah, itu pasti akan muncul penolakan. Ya. Karena balik tadi, staff itu orang yang melakukan pekerjaan yang sama, melakukan pekerjaan yang rutin selama bertahun-tahun, tiba-tiba diubah. Orang pasti, karena ketika zona nyamannya diubah, dia pasti akan ngelawan. Waduh Pak, nggak bisa, itu susah, saya nggak sanggup, bla bla bla. Itulah kenapa kalau di Astra, di perusahaan besar kayak Mandiri tempat saya, kepala cabang itu dirotasi dalam waktu yang cepat. Kalau dulu zaman saya itu setahun setengah, 2 tahun udah pindah. Tetapi sekarang katanya udah 3-4 tahun, karena memang kondisi lagi berat ya. Atau coba tidak jadi hal yang tidak ada zona nyaman. Ini bicara karena kita bicara tentang zona nyaman nih teman-teman. Tahu ya zona nyaman? Zona nyaman itu adalah zona yang kalian sudah nyaman banget di situ sehingga mager. Ya. Suruh bergerak udah malas. Oh, enggak, saya udah enak, udah PW gitu. Saya udah PW, suruh gerak nggak mau. Ini tuh zona nyaman. Dan itu ada di semua perusahaan. Nah, bagaimana mengelolanya? Yang pertama adalah perubahan paksa. Force change strategy. Itu dipaksa. Ya kayak tadi, kamu besok bangun tidur harus makan. Nggak boleh gosok gigi dulu. Kalau kamu bangun gosok gigi dulu, saya kena punishment. Ya. Itu force change, paksa. Itu edukasi. Kayak gini loh, kamu itu kalau bangun, kenapa saya suruh bangun tidur terus makan? Karena ketika kamu bangun tidur perut kamu kosong. Kalau kosong kamu butuh energi dulu. Diisilah energi dengan makan. Setelah itu baru kamu lihat. Itu adalah edukasi. Ya. Yang ketiga adalah perubahan rasional atau self interest change. Artinya bikin orang itu tertarik. Oh iya ya, kayaknya kalau ketika dia nyoba nih, oh ya ternyata ketika saya nyoba ini benar ya, saya makan dulu ternyata punya energi untuk makan yang lain. Oke. Itu dia berpikir sendiri. Ya. Nah, cuman
Dua hal ini butuh namanya waktu, nggak bisa cepat, dan determinasi. Determinasi itu kegigihan. Kalian harus gigih menerapkan itu. Karena kalau kalian nggak gigih, seiring waktu ini akan kembali lagi ke zona nyamannya. Ya sudah, misalnya gini, Pak saya nggak bisa, ini saya belum bisa. Ya udah kalau belum bisa pakai yang lama dulu. Nah hati-hati kayak gitu. Kalian merasa itu solusi, tapi tidak. Karena dia tahu, oh kalau gitu saya tinggal bilang aja saya nggak bisa pakai yang baru, pasti kembali ke yang lama. Ya, ya dia kan edukasi lagi. Oke nggak bisa, yang mana? Kita harus ngajarin lagi. Kalau saya ajarin. Oke nggak bisa di mana? Dia ngeles, saya nggak bisa Pak. Oke nggak bisa di mana? Saya suruh ngurutin. Yang ini Pak, oke yang ini ya. Saya ajarin lagi. Saya suruh dia ngulang, saya ngulang. Gitu terus. Dan itu butuh kegigihan, ketelatenan kalian. Yang mau cepat ya yang pakai force. Tetapi force ini potensinya konfliknya gede banget. Ini akan memicu konflik yang sangat besar. Karena biasanya paksa ini hubungannya sama ancaman. Ya dong. Nggak ada orang terpaksa kalau nggak diancam. Ancamannya apa? Bisa jadi downgrade, potong gaji lah. Udah dipaksa, diancam dengan kayak gini. Ya orang tambah pahit, tambah ribut lah. Makanya saya tidak sarankan ini. Kecuali sifatnya urgent. Darurat harus cepat berubah. Nah itu bisa. Tapi juga dalam proses ini juga dilakukan edukasi. Kenapa saya paksa? Kenapa kamu saya paksa? Oh ini loh, karena ini darurat. Kalau nggak diubah sekarang, kita kena penalti dari BI misalnya, atau kita kena penalti dari Pemkab, dari pemerintah. Kita nggak boleh beroperasi, kita ditutup izin dan lain-lain. Nah itu bisa, tetapi diimbangi dengan edukasi tetap, sehingga mereka diharapkan menjadi lebih rasional. Nah, mengelola budaya organisasi. Budaya organisasi yang mengaruhi strategi dapat dibentuk berdasarkan satu filosofi pendirian. Desain ruangan, bangunan itu berpengaruh loh. Kalau kalian lihat kantor-kantor gede, itu ada filosofinya semua. Kenapa dibangun dengan pilar? Kenapa? Itu ada ceritanya semua di arsiteknya. Ya. Kemudian ini yang berat, memberikan teladan, pengajaran dan pelatihan oleh pimpinan. Ini yang berat. Artinya apa di sini? Kalian harus menguasai. Kalau pimpinan nggak menguasai, ya dihapusi. Ditipu anak buahnya mulu, dan itu banyak terjadi. Artinya apa? Ingat ya, pimpinan itu tanda tangan. Bertanggung jawab akan dilakukan anak buahnya. Ketika anak buahnya sengaja melakukan kesalahan, dan itu ketahuan, yang disalahan juga pimpinannya loh. Yang kena punishment pimpinannya juga loh. Jadi bisa pidana. Ternyata, misalnya nih kalian nggak tahu prosesnya, ternyata anak buah kalian menggelapkan uang. Kalian tanda tangan. Dia masuk, kalian masuk. Ya kan? Karena kenapa? Kalian bisa masuk? Karena kalian tanda tangan, menyetujui. Sialnya, kalau dia masuk, karena dia menikmati uangnya kan. Lah, kalian, kita yang tanda tangan, menerima duit enggak, penjaranya iya. Ya nggak asik. Nah, jadi buat teman-teman pelajari sistem. Kemudian bisa ada sistem komunikasi dan statusnya yang benar, yang jelas. Kalau komunikasi nggak jelas, status nggak jelas, ya orang juga ogah-ogahan. Kemudian ada kisah legenda, ya kan? Ini kalau misalnya kompensasi. Kompensasi gaji misalnya, nggak jelas kapan dibayar, telat-telatan, ya kan? Terus status karyawannya juga ngambang. Ini saya itu karyawan kok, tapi nggak ada di HRD dan lain-lain. Itu juga mengaruhi kinerja orang. Nah, kemudian ada kisah legenda mitos terhadap orang-orang yang kerja penting. Itu biasanya cerita urban legend lah. Biasanya beberapa yang lama berdiri ada cerita. Oh si A itu kayak gini, si B kayak gini. Ya harapannya kita jadi cerita baik buat orang-orang. Kemudian apa yang diperhatikan diikuti dengan pimpinan dan reaksi pimpinan terhadap siapa penting. Bagaimana pimpinan kita bereaksi itu berpengaruh. Misalnya nih ketika kondisi COVID atau kondisi kita lagi turun nih, kondisi perusahaan lagi turun atau karena COVID semua turun nih, tapi pimpinannya cuek-cuek aja, masih ngerasa kita fine, kita baik-baik aja. Nah itu juga berpengaruh ke bawah. Jadi itu harus clear semua. Oke. Jadi itu bab 10 dan kita akan lanjut sebentar di bab 11. Kenapa kita kerja 1-3 bab ini?
Karena kita habis ini mungkin akan beberapa kali kita akan diskusi aja, ya. Oke, learning organization, organisasi pembelajaran. Ya. Kepemimpinan strategik adalah kemampuan untuk mengantisipasi, memberikan inspirasi, dan mempertahankan fleksibilitas, memberdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan strategik yang diinginkan. Ya. Inspired. Ya. Pimpinan itu harus inspired. Dimanapun kalian berada, mau level CEO, mau level kepala cabang, mau level kepala supervisor, itu harus bisa menginspirasi bawah anak buah kalian. Kalau saya dulu ngobrol sama teman-teman, saya sama kepala cabang, kita cuma gini, jadi kacap itu harus flawless. Flawless itu tanpa cacat. Kenapa? Kita punya cacat karena flawless ya. Leader itu flawless. Kenapa flawless? Karena kita jadi role model. Kita itu jadi patokan kerja anak buah. Nah, kalau kita rajin, pasti anak buah akan rajin. Yakin. Saya dulu gitu, melatih anak buah rajin itu ketika jam 8, jam 8 mereka belum datang. Saya datang setengah 8. Saya tungguin di depan, di pintu masuk. Mereka masuk, saya bilang selamat pagi, saya bukain pintu selamat pagi. Setengah 8, saya mulai standby sampai waktu absensi. Saya tunggu di dekat mesin absensi. Jantung kan kelihatan. Lama-lama mereka sungkan, oh atasan saya kok nungguin terus ya. Tetapi dia juga datangnya tepat waktu kok, dia juga rajin kok. Apa yang diomongkan sesuai. Walk the talk. Ya, ada kata-kata kalau buat pimpinan itu walk the talk. Jalankan apa yang kamu ucapkan. Kalau minta anak buah kamu rajin, ya kamu harus rajin. Kalau anak kamu bilang anak buahmu nggak boleh harus jualan, ya kamu juga harus bisa jualan. Ya, intinya itu. Ya. Dan harusnya memberdayakan orang, harus bisa ngajari orang, mendukung orang, mensupport orang. Itu pimpinan yang baik. Kalau pimpinan justru, saya nggak mau tahu, itu urusanmu. Itu juga bukan pimpinan yang baik. Ya. Itu kalau saya, itu bos, bukan leader. Ya. Karena leader yang baik itu bisa mengayomi anak buahnya. Kepemimpinan strategik perlu dikembangkan karena kepemimpinan strategik itu merupakan syarat bagi suksesnya tidak strategi. Ya. Banyak organisasi yang kinerjanya buruk akibat tidak dipimpin dengan baik atau terlalu banyak diatur. Ya. Tidak ada yang ngatur juga nggak baik, kebanyakan aturan juga nggak baik. Susah ya, susah. Makanya dibutuhkan tim yang solid. Nah, learning organisasi itu dikenalkan dalam bukunya Experience and Education oleh John Dewey. Yang memaparkan lebih komprehensif tentang experiential learning sebagai suatu lingkaran aktivitas yang berlangsung secara terus-menerus. Tadi learning organisasi itu, organisasi yang terus belajar. Ini relevan dengan manajemen strategik di mana kita bicara dari mulai formulasi, implementasi, evaluasi. Ini kan belajar terus, ini berkembang terus. Ini ada yang masalah, kita kembalikan kemana? Muter terus. Ya, artinya ketika kita muter, kita dapat ilmu baru. Oh ada yang, ternyata begini ya. Oke, kita benahi. Ada baru lagi, ternyata begini ya. Nah, itu namanya learning. Learning organization. Learning process. Ya. For learning organization. Ya. Belajar terus menerus. Jadi buat teman-teman, belajar itu nggak akan selesai sampai nanti kalian berakhir jatahnya di dunia ini. Learning, belajar terus dan terus. Karena ilmu itu berkembang. Organisasi itu berkembang. Ya ingat ya, kita minta organisasi itu growth. Growth itu bertumbuh. Bertumbuh tidak akan bisa dilakukan dengan cara yang sama. Growth, ya saya ulangi ya. Growth tidak bisa dilakukan terus-menerus dengan cara yang sama. Ngimpi itu kalau harapannya cara sama hasilnya beda itu nggak mungkin. Ya. Nah, dari Marquardt sendiri mengatakan organisasi adalah organisasi yang terus belajar secara sungguh-sungguh dan bersama-sama. Kemudian mentransformasikan dirinya agar dapat mengoleksi, mengelola, menggunakan pengetahuan lebih baik dari organisasi. Artinya yaitu belajar. Dalam organisasi dibutuhkan pembelajaran individual, karena individual adalah pihak yang dapat berpikir dan lain-lain. Ya, ini bisa dibaca. Kemudian kalau learning organisasi sendiri dapat dipandang sebagai organisasi yang dapat membangun dan mengembangkan kapasitas individu
pola pikir, cita-cita bersama, dan belajar berkelanjutan untuk mengubah hasil sehingga mampu mencapai hasil yang dimiliki dengan hasil yang tinggi. Artinya kita organisasi itu belajar bareng. Karena kan organisasi itu benda mati. Siapa sih yang belajar di organisasi ini? Yang belajar di learning organization ya orang-orangnya, individunya kan. Mulai dari CEO sampai level paling bawah. Semua harus belajar, harus berproses, harus growth. Ya, kalau nggak mau growth ya nggak bisa. Aktivitas kepemimpinan. Tugas bagi seorang pemimpin adalah mengarahkan komitmen semua perusahaan dari suatu perusahaan dan para stakeholder di perusahaan untuk meraih perubahan dan mengimplementasikan strategi yang dirumuskan. Artinya leader itu nge-lead, ya. Leader itu to be lead, untuk memimpin, mendirect ke satu tujuan yang sudah ditentukan bersama, ya. Ini visi misi bersama, intinya itu. Pemimpin mengarahkan komitmen untuk mencapai perubahan dengan 3 aktivitas berkaitan, yang berkaitan dengan satu, klarifikasi maksud strategic intent, tujuan. Intentnya lebih ke tujuan. Mengembangkan organisasi dan membentuk budaya perusahaan. Ini sifatnya strategis banget. Ya. Tetapi ini tidak berjalan, operasionalnya pasti nggak berjalan. Atau misalnya kita sebagai CEO-nya nggak niat ya, bawahnya pasti nggak niat. Nggak mungkin. Ya. Budaya organisasi adalah, menurut Elliot Jaques, itu adalah menyebutkan budaya organisasi adalah cara berpikir dan melakukan sesuatu yang mentradisi dianut oleh para anggotanya. Para anggota baru juga harus menerima dan mempelajari ya, agar mereka dapat menjadi diterima sebagai bagian organisasi. Budaya organisasi itu adalah ini ketika ini bicara organisasi, ini bicara yang melingkupi. Ini bicara etika, ya, etos kerja, dan lain-lain biasanya. Visi misi yang seperti apa harus kita bentuk, apa yang kita inginkan, bagaimana kita bersikap sehari-harinya, itu semua terbentuk di situ. Ini sedikit tentang kecerdasan emosional, ya. EQ itu apa sih? Mencegah pengendalian diri, semangat kerukunan. Itu lebih ke arah ke emosional, ya. Bagaimana kita mengontrol diri, ya. Kemudian kita membaca perasaan terdalam dari orang lain, berempati, ya. Berdoa, memelihara hubungan dengan sebaik-baiknya, kemampuan untuk menyelesaikan konflik dan lain, serta untuk memimpin diri dan lingkungannya. Ketika kita punya EQ yang tinggi, kita bisa lebih memahami orang. Ya. Ingat ya, anak buah kita itu aset, ya, tetapi aset itu bukan berupa barang, mereka masih human. Orang yang perlu kalian sentuh secara personal, orang yang perlu kalian sentuh secara hatinya, dari hatinya. Ketika orang sudah disentuh hatinya, dia akan memberikan apapun untuk kalian. Ya. Percaya nggak? Ya, gampangnya gini, kalau kalian ketemu, ini buat yang cewek atau yang ketemu pasangan yang bucin lah, ya, kalian bisa membuat orang itu jadi bucin ke kalian. Kalian bisa minta apa aja, ya. Di sini kita dalam konteks perusahaan, ketika orang bisa terikat, orang bisa connect, ya, merasa wah benar juga, wah ini bos saya gini-gini, dia akan melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Ya, itu yang kita cari. Nah ini diajarkan pada anak-anak. Sayangnya anak-anak itu sudah mulai sekarang kita terbiasa dengan gadget dan lain-lain. Ya. Nah berhati-hati ketika kita tidak punya empati, tidak punya rasa segala macam, kita akan susah jadi seorang leader. Empati itu beda sama simpati ya. Kalau simpati itu kita mendukung kita, tapi kalau empati itu kita lebih ke arah saya ngerti apa yang kamu pikirin, saya paham apa yang kamu pikirin. Jadi kalau simpati takutnya kita bisa memihak, dengan simpati kita akan memihak. Tapi dengan empati kita bisa memahami, tetapi kita bisa tetap still independent, kita tetap independen. Di sini kita belajar. Jadi buat teman-teman sebenarnya lebih ke arah kalau teman-teman mumpung di masing-masing mahasiswa, aktiflah dalam organisasi. Ya, aktiflah dalam organisasi di kampus maupun di luar kampus. Di situ kalian mengasah yang namanya leadership. Kalian akan mengasah memahami orang lain itu seperti apa. Kalian mengasah yang namanya bagaimana sih menimbulkan empati, memahami empati, menggunakan empati. Bagaimana sih membuat relationship, bagaimana kita problem solver. Itu semua akan kalian bawa ke pekerjaan. Ya. Pengalaman saya pribadi,
Saya di S1 di teknik mesin, S2 di manajemen. S1 saya aktif banget di organisasi, ya mulai dari himpunan sampai ke eh, kampus, ke universitas dan lain, dan di luar juga. Saya ikut LMM dan lain-lain, intinya organisasi. Saya dipaksa waktu itu awalnya, tapi anyway sebenarnya saya enjoy. Kemudian S2 saya jadi vice president untuk angkatan saya gitu. Kita ternyata itu ketika kita kerja itu berguna banget dibandingkan sorry itu saya ngomongnya nggak enak, dibandingkan ilmu yang saya dapat secara teori. Ya. Bagaimana kita dalam berinteraksi, keberhasilan kita kadang dihitung oleh kemampuan kita berinteraksi dengan orang, bagaimana kita memahami, kita menangkap apa yang itu akan terlatih ketika kalian ada di organisasi. Kalian belajar menjadi seorang organisator, ya. Belajarlah dari BEM, dari apalah, dari himpunan apapun itu akan jadi modal kalian nanti. Dan biasanya pengalaman saya merekrut orang, orang-orang yang terlibat organisasi sebelumnya itu akan jauh lebih mudah blending masuk ke lingkungan yang baru dibandingkan orang-orang yang hanya kerjanya belajar dan belajar. Oke, ini lanjutannya bisa kalian baca sendiri. Nah, bagaimana mengembangkan ladang organisasi ini? Oke. Penciptaan strategi baru dan inovasi, merancang ulang struktur organisasi dan membentuk kembali corporate culture. Ini hal-hal yang nggak gampang. Teorinya aja enak nulisnya ya. Strategi baru dan inovasi. Ini nggak gampang. Inovasi itu semua itu bicara tentang retensi. Kita bicara adalah melawan, breaking zona nyaman. Itu tantangannya. Kita tadi sudah bicara panjang lebar tentang bagaimana retensi, bagaimana melawan zona nyaman. Ini tantangannya di learning organization. Nah, tujuannya apa? Mampu menjelaskan aspek organisasi yang diperlu pertimbangkan dalam menyusun strategi organisasi belajar. Artinya belajar dan belajar. Kemudian mampu melakukan evaluasi posisi perusahaan sebagai organisasi pembelajar. Ketika kita terbiasa dengan mempelajari sesuatu, proses tadi yang circle FEA tadi, ini akan smooth, akan lancar. Karena semua satu visi, bahwa kita organisasi pembelajar, kita harus melakukan evaluasi terus, berjalan dan bergerak. Ini akan lebih cepat prosesnya. Ibaratnya kalau muter itu roda akan lebih maju, lebih cepat. Ya. Kemudian, terakhir mampu melakukan audit pembelajaran secara menyeluruh. Nah. Ya. Karena kita terlatih. Ya. Oke, 2 slide terakhir. Ya. Bagaimana menciptakan organisasi yang etis? Jadilah role model yang kelihatan. Ini terutama buat leader. Leader itu contoh. Nah, kalau contohnya baik ya anak buah pasti baik. Anak buahnya contohnya jelek ya anak buahnya jelek. Nah, paling gampang gini. Kalau saya, ketika bos saya nggak baik, kemudian dia mana saya balik lah. Situ aja juga nggak benar. Ya. Bagaimana kamu bisa nyuruh saya melakukan A, sementara kamu sendiri juga tidak melakukan A? Itu akan muncul sangat kayak gitu loh, buat yang berani. Ya. Lama-lama jadi pemberontakan, perlawanan. Tetapi ketika gini, kalian karyawan harus masuk jam 8 pagi. Ketika ada orang terlambat, saya sebagai atasan akan mudah melakukan punishment. Jadi waktu itu saya umumin, misalnya, kamu jam 8 pagi, kalau telat 15 menit, kamu akan dapat SP1 misalnya. Telat 5 kali, dapat SP2 dan lain. Ketika saya mau terjadi kenyataannya, ada yang telat, saya bisa menghukum dengan enak. Kenapa? Karena saya nggak pernah telat. Saya datang setengah 8, kamu telat jam 8:04. Oke, sepakatan ya, kamu saya SP. Kalau udah kayak itu mereka nggak bisa nolak. Oh iya ya, karena Bapak juga on time. Clear jadinya. Tapi kalau bayangin kalau misalnya kita telat, kamu saya SP karena telat lah, Bapak nggak di SP, Bapak juga telat loh. Itu nggak enak banget kayak gitu. Ya. Oke, soal ini agak terganggu sama azan, tapi mudah-mudahan masih bisa mencapai. Kurang 2 slide aja sih. Komunikasikanlah harapan-harapan secara etis. Berikan pelatihan mengenai etika, dan berikanlah imbalan, reward, secara terang terhadap pelakuan yang etika, sesuai etika, dan berikan punishment terhadap yang tindakan-tindakan non-etik. Itu wajar, reward dan punishment. Dan sediakan mekanisme yang bisa melindungi. Intinya kita adalah mengayomi anak buah. Ya kan?
Memberikan ketenangan dan kenyamanan pada anak buah, itu kuncinya. Jangan semena-mena. Nah, faktor penentu adalah satu komitmen utama dari top manajemen, board of directors. Ini kunci. Ya. Kalau nggak bisa, ya ini buyar semua. Oke. Kalau ini didapat komitmen, ya kita membangun lingkungan yang kondusif. Kita akan rekrut dan promot pegawai sesuai dengan aturan yang berlaku. Adanya pelatihan-pelatihan, adanya komunikasi. Nah, komunikasi ini hal yang krusial. Kenapa? Ini yang paling sering macet. Dan once ini macet, kita selesai. Ya, baris. Rampung, kukut, bangkrut. Dan ini banyak sekali contohnya. Yang terakhir adalah disiplin. Ya, kalau sudah bilang A itu salah, ya salah. Jangan dinya, jangan ditawar. Jangan ya sudahlah karena kamu gini, nggak ada excuse. Siapapun itu kalau kena hukuman ya hukuman, kalau dapat reward. Ini susah karena faktor like and dislike itu kadang-kadang masih kuat. Ya. Oke, gitu. Jadi untuk 3 bab kita cepat secara hampir 1 jam lah ya kita isi karena memang tidak banyak yang teorinya, tidak perlu banyak-banyak, tetapi dengan 3 ini sudah menggambarkan apa yang terjadi. Oke, sampai ketemu lagi di bab 12.